Berita tentang maraknya virus yang sedang terjadi beberapa hari ini tak urung membuat masyarakat resah. Apalagi disinyalir penyakit ini bisa ditularkan melalui sentuhan atau melalui pernapasan, sehingga bisa menyerang siapa saja. Virus adalah makhluk Allah yang sangat kecil dan lemah. Ukurannya antara 27 hingga 300 nanometer. Makhluk ini sepenuhnya menggantungkan semua kebutuhan hidupnya pada sel inang. Sekalipun sangat kecil dan lemah, namun memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti yang terlihat pada virus HIV. Virus ini mampu mendeteksi dengan tepat sel T atau sel limfosit T yang merupakan sel pertahanan tubuh manusia paling utama. Apabila sel T ini dihancurkan, maka akan hancur pula seluruh sistem pertahanan dalam tubuh manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Daya hancur makhluk lemah ini luar biasa, karena bisa menyebarkan wabah penyakit yang mematikan seperti corona, SARS, Ebola, HIV, dan banyak lagi. Tercatat dalam sejarah, penyakit atau taun yang ditularkan oleh virus ini pernah melanda negeri Syam pada 17 Hijriah atau 639 Masehi. Wabah itu muncul dari kota Amwas, berawal dari virus yang menyerang hewan ternak, lalu menular kepada manusia, menyebabkan demam, dan memunculkan borok pada kulit. Serupa penyakit lepra atau kusta pada saat ini. Begitu cepatnya virus ini menyebar, tak kurang 25 hingga 30 ribu jiwa menjadi korbannya. Di antaranya adalah Panglima Pembebas Syam, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wabah ini tercatat dalam sejarah melalui surat yang dikirim Khalifah Umar bin Khattab pada Abu Ubaidah yang memintanya untuk meninggalkan negeri itu, namun ditolaknya. Sebagai pemimpin, Abu Ubaidah tak akan meninggalkan rakyatnya yang sedang terkena musibah, sekalipun akhirnya merenggut nyawanya dalam peristiwa itu. Wabah mematikan serupa juga pernah terjadi di Eropa yang terkenal dengan sebutan Black Death. Peristiwa itu terjadi pada abad ke-14 atau sekitar 7 abad setelah peristiwa taun di Amwas. Korbannya kali ini lebih dahsyat, diperkirakan 75 juta melayang. Populasi manusia di seluruh dunia berkurang secara drastis, seperti yang tercatat di kerajaan Inggris yang semula penduduknya 3,7 juta jiwa, hanya tinggal 2,2 juta jiwa. Mengapa jumlah korban di Eropa lebih masif? Tak lain karena kesadaran sanitasi masyarakatnya pada waktu itu masih sangat terbelakang. Mereka belum terbiasa mandi maupun beristinja usai membuang hajat. Berbeda dengan kehidupan para muslim di negeri Syam yang relatif lebih bersih. Setidaknya 2 kali sehari mereka mandi dan minimal 5 kali sehari berwudu. Kedokteran modern membuktikan hal ini. Salah satu penangkal virus yang paling efektif adalah menjaga kebersihan. Keganasan virus juga memakan korban. Sang pahlawan pembebas Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi, seperti tercatat dalam sejarah, Salahuddin meninggal karena sakit. Fakta ini diungkapkan dalam konferensi kinapatologi tahunan ke-25 di Fakultas Kedokteran Universitas Maryland. Para ahli menganalisa gejala-gejala penyakit yang diderita Salahuddin berdasarkan data yang ditulis lebih dari 800 tahun yang lalu.
seorang profesor kedokteran dari Universitas of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Amerika Serikat, Stephen Gluckman mengungkapkan kemungkinan terbesar tifus adalah penyakit yang menyerang Salahuddin pada waktu itu. Diagnosis pasti mungkin tidak akan pernah diketahui karena Salahuddin hidup sebelum zaman alat diagnostik penyakit modern muncul. Tifus tampaknya sesuai perkiraan yang menjadi penyebab penyakit ini masuk ke debu setelah seseorang terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi. Hebatnya, berabad sebelum kedokteran modern menemukan cara pencegahan penyebaran virus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan dan bersabda, "Jika kalian mendengar wabah atau taun di suatu negeri, maka janganlah kamu memasuki negeri itu. Apabila kalian berada di negeri yang terjangkit wabah itu, maka janganlah kalian keluar darinya, karena hendak melarikan diri darinya." Itu adalah konsep isolasi virus di abad modern ini dan telah disabdakan dan dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu.